Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar? Ya, hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi analisis regresi dua variabel. Itu dari mata kuliah alat analisa. Nah, kelompok 1 itu sendiri terdiri dari 6 orang. 6 orang itu sendiri yaitu ada Bagas Setiawan Nugroho, NPM 0015, Fatma Irmalia, NPM 0032, Vini Kumalasari 009, Ahmad Rianto 0154, saya sendiri Jatmiko Heru Susanto 0198 dan Pak Sri Hartoko 0201. Ya, kami lanjut aja ya, tidak usah lama-lama karena ini juga YouTube juga. Nah, analisa regresi dua variabel itu ada beberapa ide yang mendasar, yaitu yang pertama analisa regresi paling sederhana, yaitu regresi bivariat atau dua variabel bivariat, atau regresi dua variabel, regresi di mana variabel dependent atau regresan berhubungan dengan satu variabel penjelas atau regresor ya. Variabel penjelas itu regresor. Dan yang kedua, analisa regresi majemuk yang lebih umum di mana regresan berhubungan dengan lebih dari satu regresor dalam beberapa hal secara logis yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kasus dua variabel tadi. Nah, ini ada sebuah contoh hipotesisnya, yaitu analisa regresi memberikan penekanan pada mengestimasi dan membuat prediksi dari nilai rata atau populasi variabel dependent berdasarkan nilai variabel atau variabel-variabel itu. Penjelas yang telah diketahui atau ditentukan. Ya, ini adalah dasar-dasar ekonometrika yang ada di buku. X itu sama dengan pendapatan mingguan dan Y yaitu pengeluaran konsumsi mingguan. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Mbak Vini. Monggo Mbak Vini silahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Heru. Penjelasannya, jadi ada populasi 60 keluarga di setiap komunitas hipotesis. Yang kedua, ke-60 keluarga ini dibagi ke dalam 10 kelompok pendapatan dari $80 sampai $260. Terus pengeluaran mingguan setiap keluarga disajikan dalam tabelnya yang sebelumnya telah dijelaskan, sehingga kita memiliki 10 nilai X yang tetap untuk setiap Y yang berkaitan dengan setiap nilai X tersebut sehingga terdapat 10 subpopulasi Y. Dalam grafik di bawah dijelaskan variasi pengeluaran konsumsi mingguan tiap kelompok pendapatan dengan mengesampingkan variasi pengeluaran mingguan kelompok pendapatan secara rata-rata. Pengeluaran konsumsi mingguan meningkat seiring peningkatan pendapatan. Kita bisa lihat dari grafik ada peningkatan karena setiap minggunya ada peningkatan pendapatan. Selanjutnya, secara keseluruhan kita memiliki 10 nilai rata dari 10 subpopulasi Y. Nilai rata ini adalah nilai ekspektasi kondisional atau bersyarat, karena nilainya bergantung nilai tertentu dari variabel X dilambangkan dengan simbol Y, Y, yang dibaca sebagai nilai ekspektasi dari Y untuk setiap X. Sangatlah penting membedakan nilai ekspektasi kondisional dari nilai ekspektasi non-kondisional dari pengeluaran konsumsi mingguan Y. Apabila kita menambahkan pengeluaran konsumsi mingguan untuk ke-60 keluarga dalam populasi dan membaginya dengan angka 60, maka kita akan mendapatkan hasil $121,20 yang dibagi dari 7.272 dibagi 60, merupakan rata non-kondisional atau nilai pengeluaran konsumsi mingguan yang diekspektasikan atau Y non-kondisional, dalam arti bahwa untuk mendapatkan angka ini kita telah mengesampingkan tingkat pendapatan dari berbagai keluarga.
Selanjutnya, yang terakhir, titik yang dilingkari dalam gambar menunjukkan nilai rata kondisional dari Y untuk berbagai nilai X. Jika dihubungkan nilai rata kondisional ini, kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan garis regresi populasi atau GRP, atau disebut kurva regresi populasi. Lebih sederhananya, regresi Y terhadap X. Kita dapat melihat dari gambar grafik ini. Konsep fungsi populasi. Yang pertama, pendekatan awal atau hipotesisnya adalah kita dapat mengasumsikan bahwa f, rp, y dalam kurung x1 adalah sebuah fungsi linear xp, misal dari tipe y x1 sama dengan b1 plus b2 x1. b1 plus b2 adalah koefisien regresi atau koefisien kemiringan. Yang kedua, fungsi regresi populasi linear atau y x1 sama dengan fungsi x1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang makna istilah linear. Yang pertama, linearitas dalam variabel. Arti paling pertama dan mungkin paling alamiah dalam linearitas adalah ekspektasi kondisional Z adalah sebuah fungsi linear X, P sebagai contoh E, Z, X1 sama dengan B1 ditambah B2 X1. Secara geometris, kurva regresi dalam kasus ini adalah sebuah garis lurus, namun fungsi regresi ini bukan merupakan fungsi linear karena variabel X muncul dengan sebuah pangkat atau indeks 2. Yang kedua adalah linearitas dalam parameter, yaitu interpretasi kedua dari linearitas adalah bahwa ekspektasi kondisional dari Z X1 adalah sebuah fungsi linear dari parameter-parameternya. B bisa saja linear, bisa juga tidak. Linear untuk variabel X-nya. Signifikan faktor gangguan stokastik. Ini adalah faktor gangguan merupakan pengganti dari semua variabel yang telah dihilangkan dari model, namun secara kolektif mempengaruhi Z. Alasan terjadinya gangguan stokastik, yaitu 1. Kerancuan teori, 2. Ketidakketersediaan data, yang ketiga variabel inti, yang keempat keacakan intrinsik pada, yang kelima variabel yang diproksi, yang 6 prinsip parsimoni, yang 7 bentuk fungsi yang salah. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yanto. Contoh ilustrasi 1. Itu gambarnya seperti itu kurang lebihnya. Terus penjelasannya menunjukkan kepada kita data mengenai tingkat pendidikan atau diukur dengan jumlah tahun sekolah. Rata upah per jam yang didapatkan orang-orang untuk setiap tingkat pendidikan dan jumlah orang untuk setiap tingkat pendidikan. Dengan memplot rata upah atau kondisional terhadap pendidikan, kita akan memperoleh gambaran yang ditujukan pada kurva di bawah. Kurva regresi di bawah menunjukkan bahwa rata upah bervariasi menurut tingkat pendidikan, biaya meningkat seiring tingkat pendidikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Saya akan melanjutkan presentasinya dari Mas Ahmad tadi.
Untuk yang selanjutnya itu contoh ilustratif 1. Memberikan data mengenai rata nilai tes bakat skolastik atau TBS dari membaca kritik matematika dan menulis bagi mahasiswa tingkat akhir berdasarkan pada 947.347 mahasiswa yang mengikuti TBS tahun 2007. Dengan memplot rata-rata nilai TBS matematika terhadap rata pendapatan keluarga kita memperoleh gambaran yang sebagai berikut ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Saya lanjutkan dari Mbak Fatma. Catatan 1. Rata-rata pendapatan keluarga yang terendah diasumsikan sebesar $5 dan rata-rata pendapatan keluarga tertinggi diasumsikan sebesar $150. Penjelasan grafik. 1. Rata-rata nilai matematika meningkat seiring dengan peningkatan rata-rata pendapatan keluarga. Oleh karena itu, jumlah mahasiswa yang mengikuti TBS cukup besar sehingga garis pada gambar kemungkinan bisa mempresentasikan garis regresi populasi. 2. Ada beberapa alasan yang bisa menggambarkan hubungan positif yang telah diobservasi di antara kedua variabel. Sebagai contoh adalah mahasiswa dengan keluarga yang memiliki pendapatan yang tinggi dapat mengikuti bimbingan TBS privat, atau ada kemungkinan mahasiswa yang memiliki nilai matematika tinggi karena berasal dari sekolah yang lebih baik, atau kondisinya karena orang tua mahasiswa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.